Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh Masjid Andalas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersua dalam pengajian subuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan taufiknya, memberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuknya, agar kita senantiasa dapat berjalan di atas jalan kebenaran, jalan agama ini, dan paling penting juga adalah kita berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermula tentunya dari bagaimana kita menapaktilasi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembicaraan kita pada beberapa waktu yang lalu, kita berbicara sedikit tentang masalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keluarga, ya. Dan bahwa persoalan paling penting yang bermula dari keluarga itu adalah bagaimana membentuk keluarga, ya. Dalam hal ini adalah pernikahan. Dalam kesempatan ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bukan hanya berbicara tentang menikah, karena perspektif Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan individu, pribadi-pribadi yang mau menikah, tetapi dia juga sejatinya adalah persoalan masyarakat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian dan budak-budak kalian yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka itu orang yang tidak mampu, maka niscaya Allah akan memberikan kemampuan atau kekayaan kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa menikah bukan hanya persoalan orang yang menikah, tetapi ada ungkapan nikahkanlah, ya. Nah, ini memberikan isyarat bahwa sungguhnya masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang peduli, ya. Orang-orang yang bersendirian, ya. Nah, berkaitan dengan masalah pernikahan ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang teramat penting. Di dalam satu riwayat yang lain, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, an-nikahu sunnati, faman radiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang enggan, ya, terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada umatku. Subhanallah, ya. Nah, pernikahan ini juga adalah merupakan kebutuhan manusiawi, ya. Kebutuhan manusiawi.
saya biasa istilahkan bahwa pernikahan ini adalah merupakan sunnatun syar'iyyah wa hajatun basyariyah. Dia adalah sunnah ya yang diajarkan dari langit, sekaligus juga dia adalah kebutuhan manusiawi. Iya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, institusi yang namanya pernikahan ini, lembaga yang namanya pernikahan ini, hari ini ya, dalam derasnya ghazwul fikri ya, ekspansi pemikiran dan derasnya dekadensi yang disebut dengan westernisasi ya, pembaratan, modernisasi, pembaratan, maka seakan-akan menjadi sesuatu yang mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, ya. Karena orang melihat perspektif hubungan laki-laki dan perempuan hanyalah dalam perspektif kebutuhan fisik semata. Ya. Makanya di Barat orang tidak merasa perlu untuk menikah. Muncullah ungkapan apa? 7-Eleven. Muncullah kebiasaan hidup bersama saja, tidak perlu menikah. Iya. Nah, itu banyak orang-orang terkenal, olahragawan terkenal, ya, artis-artis terkenal tidak merasa perlu menikah. Ya, dibilang ngapain? Ya, kalau kalian menikah itu dianggap hanya sekedar kumpul makan-makan dan merayakan pernikahan. Ya. Padahal esensinya pernikahan itu lebih dalam daripada hal tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kajian tentang maqasidus syariah atau tujuan-tujuan dasar daripada yang namanya syariat ini, para ulama mengemukakan ya, setelah hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzul mal, ya, ada juga yang disebut dengan hifdzul an-nasl. Setelah tujuan daripada syariat ini menjaga agama itu sendiri, menjaga kehidupan manusia, nyawa, menjaga harta, menjaga akal, ya, juga adalah menjaga ya keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya pernikahan ini memang harus laki-laki dan perempuan. Tidak boleh tidak, ya kan? Kalau laki-laki dengan laki-laki menikah, ya, seperti yang sekarang mulai marak di beberapa negara, membolehkan pernikahan sesama jenis. Bagaimana dapat anak? Ya. Nah, ini sudah melindas ya akar-akar berpikir sehat, ya, logika yang sehat yang ada pada diri manusia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah memahami bahwa betapa pentingnya yang namanya pernikahan ini, maka kita perlu kemudian untuk melihat sejenak bagaimana pernikahan ini dijaga sedemikian rupa di dalam syariat kita. Ya, kita perlu menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pernikahan ini. Ya, dalam bab-bab fikih, dalam kitab-kitab fikih klasik, ya, selalu ada yang namanya kitab nikah, ya, kitab an-nikah. Ya. Orang belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini betul-betul dijaga oleh syariat. Ya. Menikah salah satunya yang sangat penting, ya, ada perspektif sebagai laki-laki, ada aturan-aturan berkaitan dengan perempuannya. Ya. Laki-laki menikah, ya, hukum dasarnya adalah sunnah. Hukum dasar menikah adalah sunnah. Namun jika dia kemudian tidak lagi bisa menahan diri dari perbuatan yang terlarang kecuali dengan menikah, maka pernikahan yang asalnya sunnah bisa menjadi wajib. Iya. Namun dia juga menjadi sesuatu yang bisa terlarang kalau dia tidak bisa melakukan fungsinya sebagai suami, ya. Maka dia menikah, dia akan menyiksa anaknya orang. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Nah,
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perempuan, ada hukum-hukum yang berkenaan dengan perempuan. Perempuan harus menikah dengan izin walinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat biduni idni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, siapa-siapa perempuan menikah tanpa izin daripada walinya, maka pernikahannya itu batil. Pernikahannya itu batil, pernikahannya itu batil. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang. Maka perempuan memerlukan yang namanya wali, ya. Wali itu adalah orang tuanya, ya. Nanti orang tuanya tidak mengizinkan, ya, supaya tidak mau orang tuanya, ya, baru kemudian ada yang namanya wali hakim, ya. Nah, jadi atau orang tuanya mewakilkan kepada wali hakim, ya. Tapi asalnya harus dengan perizinan perkenaan daripada orang tuanya. Nah, jamaah sekalian, ini adalah bentuk-bentuk proteksi, ya, dalam pernikahan. Pernikahan juga harus dengan saksi, ya. La nikaha illa biwali wa syahidai adlin, ya. Tidak boleh, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, yaitu walinya perempuan, dan 2 orang saksi yang terpercaya, artinya orang yang terpercaya, ya. Nah, ini harus ada 2 orang saksi dan izin daripada wali. Ini adalah bentuk bagaimana pernikahan itu betul-betul diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam. Ya, ini berkaitan dengan istihlalul furuj, ya, penghalalan, ya, hubungan suami istri harus betul-betul diatur sedemikian rupa. Bahkan disunahkan juga pernikahan dengan walimah, ya. Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyah, ya, bikinlah walimah walaupun memotong hanya seekor kambing. Kenapa? Karena di situ akan diumumkan kepada khalayak ramai bahwa si fulan telah menjadi suami si fulanah telah menjadi istri si fulan. Ya, jadi kalau mereka jalan-jalan, ya jangan kemudian dianggap, ya, ada apa-apa. Ya, walaupun subhanallah kalau dalam konteks masyarakat modern sekarang, ya, tidak ada lagi dipertanyakan, ya, ini istrinya atau bukan, ya. Nah, walaupun kita dalam kode etik, ya, etika masyarakat Muslim, hal itu menjadi sesuatu yang cukup penting. Nah, pernikahan ini juga didahului dengan lamaran. Lamaran ini juga ada etikanya. Jangan melamar orang yang sedang dilamar orang lain, ya. Nah, itu, ya. Jangan menyerobot, Pak. Biarkan dulu selesai, ya. Nah, ada juga hal yang penting sebelum pernikahan, di mana laki-laki ketika menikah, ya, itu juga mempertimbangkan beberapa aspek. Kata Nabi, tungkahul mar'ah li arba', ya. Dinikahi perempuan itu karena beberapa hal, ada 4 perkara, ya. Karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya, ya. Dan yang paling penting karena agamanya, ya. Ambillah karena agamanya, kau akan mendapatkan keuntungan. Ini yang paling penting, ya. Nah, demikian juga laki-laki, ya. Wali perempuan sangat penting memperhatikan bagaimana memilih menantu, ya. Nah, kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau sudah datang melamar orang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Ya, kalau kau tidak lakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya. Nah, ini sebagai orang tua, kita tentu perlu mempersiapkan anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kita telah singgung dalam pertemuan yang lalu bagaimana orang tua mempersiapkan anak laki-laki menjadi penanggung jawab dalam rumah tangga. Dia harus bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Dia sudah harus bisa menjadi pemimpin. Nah, anak perempuan juga harus dididik menjadi ibu rumah tangga, ya. Nah, kadang-kala bagaimana mau membangun rumah tangga kalau bangun subuh saja susah, ya kan? Nah, jadi ini Bapak dan saudara sekalian,
yang harus kita upayakan untuk mendidik anak-anak kita agar siap memasuki jenjang pernikahan ini. Nah, kapan, usia berapa, ya itu sangat relatif. Tapi sejatinya seorang manusia yang telah sampai pada usia akil balik, seharusnya dia juga sudah bisa ya membangun rumah tangga pada usia akil balik, ya karena fisiknya sudah Allah berikan untuk bisa menikah, seharusnya pikirannya ya karakternya juga sudah siap untuk menikah. Usia berapa akil baliknya laki-laki, Pak? Kira-kira? Ya, 15. Ya. Imam Syafi'i dalam satu riwayat saya lihat anaknya sudah balik, dia langsung mesti kawin. Iya. Bukan berarti banyak yang melihat cuma langsung mesti kawinnya, tapi harus dipersiapkan. Ya. Kapan kita mulai persiapan anak kita menjadi kepala rumah tangga sebagai seorang laki-laki? Sejak balita. Ya. Dia sudah harus punya orientasi sebagai seorang laki-laki. Apalagi dalam tantangan dunia modern sekarang dengan gencarnya ya dakwah batin ya menuju apa yang disebut dengan ideologi feminisme dengan LGBT-nya ya. Laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Bagaimana mempersiapkan anak kita menjadi kepala rumah tangga ya sebagai suami? Dia harus tahu pertama bahwa dirinya laki-laki. Nah ini harus orientasi seksualnya benar. Oh saya laki-laki, ya. Saya laki-laki. Bagaimana laki-laki? Begini laki-laki. Pakaiannya laki-laki, kebiasaannya laki-laki, ya. Nah, bukan berarti terbiasa menindas, bukan. Terbiasa bertanggung jawab. Ya. Ini. Anak perempuan juga dipersiapkan, ya. Tugasnya perempuan adalah di rumah, mendidik anak-anaknya, mengatur rumah tangganya. Ya, seorang istri harus cermat, ya, harus bisa hemat, harus bisa mengatur keuangan keluarga, harus bisa, ya, apakah harus bisa masak sebaiknya, ya. Nah, walaupun menghadirkan makanan untuk dimakan, seharusnya tanggung jawab suami. Ya. Itu Pak, ya. Kalau menurut kajian madhab beberapa madhab, termasuk madhab Syafi'i, bahwa yang namanya kewajiban suami itu kasih makan, nafkah itu adalah kasih makan. Ya, tugasnya suami ini membawa nafkah, ya, memberikan nafkah, ya. Nafkah yang paling pertama makan. Siapa yang kasih makan? Suami. Bagaimana bentuk makanannya? Ya makanannya siap dimakan, ya. Makanya kalau kita lihat di Malaysia, di negara-negara Arab yang madhab Syafi'i, Hambali, ya, itu marak sekali restoran ya cepat saji, ya. Dalam bentuk apapun, ayam goreng kah, ya, apakah, karena laki-lakinya pergi belanja, ya, malas memasak, ya, langsung saja beli makanan jadi, pulang makan. Apa tugasnya perempuan? Ya, tugasnya perempuan adalah mengkhidmat suami. Apa itu? Yang itu, ya. Itu yang paling utama, ya. Nah, khidmat yang lain sunnah, ya. Satu ke ihsan, ihsan namanya, ya. Masak-masakan suami ihsan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur ini, laki-laki itu yang bertanggung jawab membawa makanan yang sudah siap dimakan. Makanya para ulama menjelaskan kalau tidak bisa masakin laki-laki, ya, dia carikan khadim, ya, atau pelayan khadim, ya, ya, melayani keluarga. Itu tugasnya. Nah, jadi laki-laki pintar masak bagus, ya. Tapi kalau perempuan juga yang memiliki sifat al-unuthah, ya, keperempuanan yang tinggi, ya, dia tersinggung juga kalau suaminya selalu beli makanan di luar, ya. Sudah mau makan? Sudah, ya, ini makan, ya kan, tidak enak, ya. Nah, jamaah sekalian, makanya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sedekah yang terbaik itu yang kau letakkan di mulut istrimu, kau suap istrimu, ya. Itulah sedekah yang terbaik, ya. Jadi pulang Pak, ya, pulang ki ini beli nasi kuning, ya, suap, ya, ya, menyuap itu tidak baik Pak, ya. Kalau di pemerintahan tidak bagus, ya. Nah, itu menyuap itu apa Pak Dewan namanya, ya, menyuap, ya, riswah apa sekarang itu, ratifikasi tidak boleh, ya. Nah, tidak boleh sembarang-sembarang kita kasih hadiah, ya, kalau pejabat, ya. Tapi istri Pak, ya, disunnahkan kita suap,
Iya. Jadi dua-dua. Ya, suap dua-dua gitu. Ya. Beli 2 porsi. Masya Allah ya. Jadi memang ya ini apalagi namanya berkaitan dengan menghadapi tantangan global ya. Ini perlu memang kita mendalami lagi ajaran syariat kita ya. Sangat luar biasa ya. Bagaimana mengatur sedemikian rupa syariat kehidupan ini dengan sangat apik. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat-singkat saja, semoga ada manfaatnya. Jika ada yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan petunjuknya. Jika ada yang salah dan khilaf itu dari kami dan dari syaitan, na'udzubillah min dzalik. Saya kira demikian. Kemudian kami persilahkan. Ya. Iya, silakan Pak. Ya. Oh, mereka lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Ini ada apa namanya sudah pacaran ya Pak Ustaz. Artinya dia sudah matang laki-laki, dia sudah kerja. Tapi orang tuanya ini ketergantungan terhadap laki-laki. Ketergantungan terhadap laki-laki. Akhirnya sementara perjalanan ini ada 3 calonnya dia. Yang dia ketiga direstui karena ini yang kedua ini alasannya buat cari yang sederhana. Ya, mungkin yang 1-2 ini mungkin istilahnya wampanya yang terlalu tinggi, sehingga dari pihak keluarganya tidak terima. Sementara ini yang ketiga ini karena apa seadanya, sementara perjalanan ini tiba-tiba ini yang laki-laki ini keluar dari pekerjaan dia, jadi seolah orang tuanya dia itu bahwa gara-gara perempuan ini sehingga kok pekerjaan sehingga tidak bisa sukses itu. Karena ini orang tuanya selalu ketergantungan terhadap laki-laki. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau misalnya kalau ini karena sudah diusir laki-laki ini karena mau sekali sama perempuan ini. Agak rumit kayaknya masalah. Sudah diusir karena ini kan sudah ketergantungan ini. Iya. Karena malah sudah diancam dia Pak. Sudah diancam dia. Akhirnya sudah keluar dari rumah. Akhirnya dari pihak keluarga dia ini berebut istilahnya cari jalan keluarnya juga. Iya. Tapi dari pihak keluarganya juga dia mengancam itu jangan kau campurin urusannya ini. Artinya dari pihak keluarga itu cari jalan keluarnya dia. Ini jangan dulu Pak, ya kita coba urut dulu ini. Berapa keluarga ini? Iya. Pokoknya yang keterlibatan dalam keluarga itu saudara-saudaranya dari pihak laki-laki. Ada yang mau melamar berapa? Ada yang mau melamar. Artinya dia mau kasih malukan dia, mau melamarkan dia, tapi dari pihak laki-laki ini dia bilang jangan terlibatkan masalah ini. Jangan libatkan, maksudnya dari tapi kamu cari jalan pulang yang kasih kami dia. Ini laki-laki, ceritanya nih Pak saya perjelas dulu. Ya. Ada laki-laki mau menikah. Iya. Nah, ditolak sama keluarga perempuan. Bukan pihak perempuan tolak, laki-lakinya karena perempuannya lah. Menerima. Keluarganya ini siapa? Laki-laki keluarga. Laki-laki siapa yang dimaksud keluarga laki-laki ini? Bapaknya, ibunya? Oh, dua-dua. Nggak mau. Nggak mau. Oh, tapi karena gara-gara ini perempuan ini sehingga pekerjaannya hancur gitu. Oh, tidak disuka. Oh, tidak disetujui karena dia laki-laki ini. Tapi yang anaknya sendiri sudah mau juga. Mau juga. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya. Kalau misalnya dia sudah hidupnya di luar ini, kita tidak tahu apa-apa. Yang berdosa siapa? Karena ini dari pihak orang tuanya tidak terima dia gitu. Tapi dari dia kan mau. Ya, jadi begini Pak. Kita bicara dulu tentang hukum sah tidaknya kalau terjadi pernikahan. Ya. Jadi laki-laki
ya, laki-laki tidak wajib secara hukum syar'i, ya, dalam konteks sah tidaknya pernikahannya untuk mendapatkan izin orang tua baru menikah. Ya, kalau Mas Sompo itu laki-laki pergi ke Malaysia, contoh, tiba-tiba dia menikah di sana, tidak bilang-bilang dulu dengan orang tuanya, sah pernikahan. Begitu, Pak? Nah, bukan kawin lari, ya, bukan. Ya, kawin dulu, Pak. Ya, dulu dia kawin. Ya. Ya. Nah, jadi itu laki-laki, Pak. Nah, adapun perempuan tadi harus ada walinya dan perizinan walinya. Nah, ini berkaitan lagi masalah berbakti dengan orang tua. Dilematis ini laki-laki. Dia mau menikah, dia sudah suka perempuan sudah suka dia, ya. Nah, sudah diterima sama keluarganya perempuan, keluarganya laki-laki yang tidak mau, ya. Bagi apa yang harus dilakukan? Bujuk orang tua. Ya, itu kalau kita ingin mengambil semua kebaikan, kawin tongki, kemudian tidak tetap bagus hubungan kita dengan orang tua, ya. Nah, makanya pemuda-pemuda itu, ya, ini pengalaman juga, ya, yakinkan dulu orang tua bahwa kau itu pantas menikah, ya. Dan sangat penting juga sebenarnya sebelum menikah kau anak laki-laki, ya toh, ya, jangan kau sekedar lihat keinginanmu, ya. Libatkan toh itu orang tua. Kenapa? Ini Pak, perasaan sebagai orang tua, ya. Kenapa kadang-kala ini pernah pengalaman, ya Pak, pengalaman ini. Jangankan bilang sudah tidak disuka, Pak. Kami pernah menguruskan salah seorang, ya, anak muda kita juga. Selesai ini semua, sudah pelamaran, sudah diterima, bicara uang panai sudah disepakati, ya. Hari hanya mau menikah, Pak. Besoknya ini mau menikah, Pak, ya. Langsung ini orang tuanya bilang, enggak jadi, iya. Sudah mau datang ini, Pak, keluarga, ya, karena beda pulau, ya, satu di Jawa, satu di Makassar. Ini mau menikah dulu, ya. Nanti walimahnya disepakati beberapa waktu kemudian, ya. Perempuannya yang datang ke Makassar, bilang acara sederhana nih dulu, akad nikah sudah di hotel kumpul nih, ya. Pagi-paginya menelpon ini laki-laki, bilang, Ustaz, masalah besar, tidak mau ini laki orang tuanya lagi, kecuali uang panai 500 juta. Saya bilang, deh, apa ini maunya, ya. Kita duduk lagi sampai duhur, Pak. Acaranya ini ba'da, ya. Beberapa keluarga sudah datang, ya, di hotel acaranya. Kenapa? Karena ini dua orang ini, calon pengantin laki-laki dan perempuan, urus-urus nih semua untuk walimahnya nanti, bukan yang untuk akadnya. Walimahnya nanti urus pakaiannya, sepakati, urus nih apa, gedungnya. Ibunya ini, dia bilang, kok tidak libatkan saya? Nih, kok tidak libatkan? Iya, seakan-akan kau dia apakah ini? Ya, sudah batal. Kalau mau, ya, oke. Tapi uang panai 500 juta. Baik, siapa bisa? Ya. Subhanallah. Nah, akhirnya setelah bertangis-tangisan berlama-lama apa semua, ya, akhirnya mau, iya. Cuma ketika anaknya kemudian yang perempuan minta maaf, yang laki-laki juga minta maaf, ya, dia bilang, saya ini sebagai orang tua kau lihat apa? Nah, jadi ini pelajaran, Pak, bagi laki-laki yang mau menikah. Ini kompleks, ini pernikahan ini kompleks, apalagi kita, ya, kadang-kadang kita bilang orang Bugis Makassar gini yang kompleks juga, semua suku, Pak. Bisa, karena semuanya manusia. Ada perasaan tersinggung orang tua, ya. Makanya kalau mau menikah atau menikah lagi, ya, nah, itu perhatikan orang-orang sekitar kita yang istilahnya apa istilahnya stakeholder, ya. Stakeholder, ya. Harus diperhatikan baik-baik, servis baik-baik, ya. Berikan semua apa yang dia diinginkan, ya, selama kita sanggup. Nah, itu namanya negosiasi, Pak, ya. Jadi mau negosiasi, ya.
dalam teorinya negosiasi itu ya memang harus kita menyenangkan dulu orang, merasakan dia aman dengan kita ya. Nah, dengan musuh saja ketika kita negosiasi ya harus ada banyak trik. Orang anak muda supaya lolos kau punya proposal ini ya perbaiki baik-baik hubunganmu dengan orang tua. Pijik-pijik selalu ya. Nah, perhatikan apa yang dia inginkan ibumu, bapakmu ya. Nah, jangan tiba-tiba langsung mau saja, ya kan? Nah, libatkan orang tua. Ya, dengan demikian semuanya akan baik. Dalam kasus ini Pak, ya saya tidak bisa bilang apa-apa kecuali berdoa kok, ya, bujuk orang tuamu, ya, dan kemudian bujuk lagi. Iya. Tapi masalahnya Ustaz ini, Masalahnya dia sudah pernah artis dari awal kedua orang tuanya sudah cocok. Oh. Ya, masa tiba-tiba perjalanan ini. Pacaran ki. Iya. Laki-laki keluar dari pekerjaannya. Gara-gara sudah mau. orang tua. Makanya itu pelajaran juga Pak kalau mau menikah jangan terlalu lama pacaran. Bahkan kalau perlu jangan pacaran. Nanti basi. Iya, iya, itu pelajaran juga. Akhirnya kan belum menikah sudah hancur pekerjaannya, ya kan? Nah makanya jangan pacaran, ya, langsung menikah saja, ya. Karena sudah digaru-garu pekerjaannya sama calon istrinya belum menikah, ya kan? Nah, Harus setan. ya, jadi begitu Pak, ya, ya. Ini cukup pelik memang masalahnya juga. Mudah-mudahan kita doakan saja, ya. Kita doakan saja. Silakan Pak. Ya. Izin menikah untuk laki-laki, laki juga untuk istri. Tidak perlu itu. Jadi ini ditunda jawabannya Pak karena cukup pelik ini. Ya. Silakan yang kedua. Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyampaikan hadis tadi 3 kali batin itu berarti kan penting. Tadi menyangkut wali, nah dari sebuah pernikahan. Kalau perawan sama perawan nanti belum menikah, mungkin cocok benar itu. Harus akhlak begitu, izinnya dari orang tua. Tapi kalau yang terjadi fenomenanya sekarang kan kalau dia janda itu, apakah memang harus wajib wali itu tadi yang memberi izin, kemudian saksi apakah itu harus ada rencana dari nanti fenomena yang diam aja penting memenuhi syarat ada dia mau dan ada yang menikahkan saksinya silaturahmi COD atau bagaimana saya Kenapa di COD? bawa tangan kata yang mulia bawa tangan saya yang jelas menikah terjadi menikah Di depan itu. Jadi begini Pak. itu satu Ustaz. Janda harus ada wali atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, itu Oh iya. kita putar Pak. Kemudian masalah saksi, kenapa saksi Pak? Nah, sekarang saksinya kan tadi harus ada 2 saksi. Iya. Apakah memang harus ada aliran darah si perempuan ini atau aliran darah? Oh iya. Saksi. Baik. Kedua. Satu aja dulu Pak. Ya. Kecuali kalau ada hubungannya, ya. Celah ini. Ustaz. One man one question. Iya. Pertama, bagaimana hukumnya janda? Bolehkah menikah tanpa wali? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Tiba-tiba janda dilihat cocok, ya. Ya, pergi jalan sama-sama, ya. Cukuplah Allah yang menikahkan kita. Tidak boleh, Pak. Ya. Harus ada wali. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat antara fuqahaul arba'ah, al-imamatul arba'ah, ya, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur ulama, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mempersyaratkan izin wali walaupun janda. Berdasarkan hadis itu. Karena hadis ini tidak mengecualikan janda. Imra'ah, perempuan. Walaupun janda tetap walinya. Karena perempuan itu diproteksi dalam syariat Islam. Madhab Abu Hanifah mengatakan boleh walaupun tidak diizinkan wali, tetapi harus pada saat pernikahan dinikahkan oleh wali.
Jadi tidak boleh ada pernikahan tanpa wali. Nah, izin umpamanya walinya tidak menyetujui, ya, tetap kembali kepada wali hakim atau wali yang berada di bawahnya, ya. Susunan wali dari bapak, ya, bapaknya nggak setuju, ya, pergi ke wali yang di bawahnya lagi, ya, saudara laki-lakinya, ya, atau paman laki-lakinya. Nah, seperti itu. Atau kalau orang tuanya, ada juga dalam hukum syariat namanya hukmul adl. Kalau bapaknya tidak setuju, walinya tidak setuju, tapi dia sudah anggap dirinya layak, maka dia berhak menyampaikan kepada wali hakim. Hakim dimaksud di sini adalah penguasa yang memiliki otoritas dalam menikahkan, maka diteliti. Nah, inilah yang barangkali jadi kebiasaan seperti si Lariang itu, ya, dia tidak diterima, tapi jangan langsung larikan anak perempuannya orang pergi kasih menikah di KUA. Bukan begitu, lamar dulu baik-baik sebagai laki-laki. Tidak diterima, kau anggap dirimu sudah pantas, perempuan juga mengatakan saya pantas. Nah, ini dalam konteks janda, Pak, ya. Pergi ke wali hakim, ya. Wali hakim melihat, ini sudah pantas, maka dihubungi. Apa alasanmu kau tidak mau nikahkan anakmu? Tidak diterima alasannya, hilang, jatuh, gugur kewaliannya, berpindah kepada wali hakim. Begitu. Jadi pernikahan ini, ya, tidak main-main, harus betul-betul sesuatu yang ada aturannya dalam syariat. Nggak boleh, Pak. Jadi, Jadi banyak yang kemudian masalah apa lagi namanya? Saksi. Saksi ini tidak ada persyaratan harus ada pertalian. Yang penting dia dua laki-laki muslim yang dewasa dan terpercaya, tidak ada track recordnya sebagai orang yang suka bersaksi palsu, ya kan? Nah, ini banyak kejadian, Pak. Ya, ada kejadian kami tangani sendiri, subhanallah, ya, menikah kedua, diam-diam, ya, diam-diam, tidak diketahui oleh orang tuanya ini perempuan, ya. Nanti konsultasi bilang sudah menikah, siapa yang kasih menikah, Ki? Dia bilang ada ustaz, ya. Terus ya bagaimana? Ini bahaya ustaz kan, ya, Pak, ya. Nah, ada ustaz kasih menikah, ya. Saksimu, tadi tahu dari siapa? Saksimu siapa? Dia bilang ya, keluar orang-orang. Ditanya perempuan, kok kasih tahu aja bapakmu? Dia bilang, bapak tidak tahu, ya. Ini masalahnya ustazah, ya. Dia konsultasi sama uminya. Saya dilamar, ya, sudah terikat dalam pernikahan yang dianggap kawin-kawinan ini, ya. Datanglah laki-laki lain melamar. Dia bilang, bagaimana nih? Ya. Saya bilang, batil itu pernikahan, ya, tidak sah, fasah, ya. Nah, ini, Pak, dan dia harus melakukan iddah, ya, karena dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, nah, tidak boleh piti nikah-nikah, ya, tanpa wali, ya, tanpa saksi. Ini kalau kita mau, kata para ulama, kalau orang mau mengambil semua yang rukhsah, ya, dalam artian yang seperti ini, bisa menikah tanpa apa-apa. Dia bilang, mazhab ini bilang boleh tidak pakai wali, mazhab ini bilang boleh tidak ada saksi, ya. Akhirnya sama dengan perzinahan, ya, jalan sama-sama. Dia bilang cukuplah, ya, Allah yang menikahkan kita, langit dan bumi menjadi saksi. Zina, ya, gitu, ya. Itu banyak yang menghubungi, ya, walid, ya, walid. Ya. Jadi saya kira begitu. Ya, ini pertanyaan sensei tadi cukup sensitif, ya. Tapi ada pertanyaannya yang lebih menarik lagi, Pak. Ada yang bilang, mana lebih baik Ustaz, minta izin atau minta maaf? Iya. kebanyakan minta maaf. Kebanyakan minta maaf, Pak, ya. Kebanyakan minta maaf, ya. Jadi, apakah harus izin istri pertama? Ya. Tidak ada syariatnya, ya. Tidak ada dalilnya, ya. Ayyu rajulin nakaha biduni idni zaujatihi, tidak ada, Pak, ya. Siapa laki-laki menikah tanpa izin suami istrinya, maka nikahnya batil. Tidak ada, sensei, ya. Nah, cuma, ya,
kita selain melihat konteks fikih, kita juga harus melihat konteks kenyataan. Ya, kalau Anda menikah diam-diam, ya, tanpa diketahui oleh istri, nikah siri, ya, tidak tercatat di pemerintah, ya, siapa yang nanti kalau ada anak tak? Siapa yang akan repot? Siapa yang Anda korbankan karena keinginan Anda? Anak tak? Anak tak tidak kemudian mendapatkan, ya, hak-haknya. Ya, bahkan beberapa kasus saya lihat, nah sembunyi sekali. Akhirnya anak itu menjadi introvert. Dia tidak diakui, tidak mau diaksakan. Memang secara hukum syar'i ya anakku saya nafkahi, saya apa, tapi tidak mendapatkan haknya secara sosial. Haknya anak itu untuk dibersamai dan diakui. Anda bawa anak Anda, ini anakku, ya, tapi Anda sembunyi-sembunyi. Kalau istri oke lah kalau sembunyi-sembunyi, ya. Tapi kalau Anda sudah punya anak, bagaimana itu anak? Ya. Sementara kita harus berlaku adil kepada anak kita. Ya. Jadi boleh, tapi ada konsekuensinya. Ya. Nah kita tidak hanya hidup, ya artinya di awang-awang, kita hidup dalam kenyataan. Ya, bagaimana nanti warisnya? Ini dalam kajian hukum Islam, Pak, menjadi satu kajian yang kasus ya di Indonesia yang kasus cukup bahkan dikaji, ya, kasus Macica Mukhtar, ya, dengan Murdiono, ya. Nah ini tidak apa-apa kita sebutkan sudah menjadi ya kajian. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kalau tiba-tiba tidak mau diakui, ya. Orang sekarang bisa saja bilang tes DNA apa semua, tapi itu tes DNA tidak seperti pergi suntik vaksin, ya. Nah, tidak semua orang bisa melakukan. Nah, subhanallah. Makanya kita harus memikirkan baik-baik bagaimana tanggung jawab kita terhadap keluarga. Harus adil sama istri, harus adil sama anak-anak kita. Nah, saya kira demikian. Wallahu taala a'lam. Cukup nih, ya, ya. Akhirnya lebih pedis lagi Pak kalau nanti ya. Kita cukupkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.